Setelah peristiwa besar Perang Badar, Mekah tidak lagi sama. Kekalahan yang mereka alami bukan hanya kekalahan militer, tetapi pukulan telak bagi harga diri dan kehormatan kaum Quraisy. Banyak tokoh besar mereka tewas, para pemimpin utama berguguran, dan nama Quraisy tercoreng di hadapan kabilah-kabilah Arab. Sejak saat itu, kepemimpinan Quraisy beralih kepada Abu Sufyan bin Harb. Di bawah kepemimpinannya, dendam menjadi api yang terus menyala. Setiap sudut Mekah dipenuhi bisik-bisik balas dendam. Para pembesar Quraisy merasa kehormatan mereka diinjak-injak. Budak-budak yang dahulu tunduk kini berani menatap mereka dengan kepala tegak. Semua itu bagi kaum musyrik adalah kehinaan yang tak dapat diterima. Mereka merasa harus menebus aib ini dengan darah. Tokoh-tokoh Quraisy seperti Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Jubair bin Mut'im berkumpul dalam satu majelis. Dengan wajah keras dan hati penuh amarah, mereka berkata, "Muhammad telah membunuh para pembesar kami. Kini, saatnya kita membalas." Mereka sepakat menggunakan keuntungan perdagangan sebagai modal perang. Seluruh harta hasil dagang dijual, ditukar dengan emas dan senjata. Tak satu dinar pun disisakan untuk kepentingan pribadi. Semuanya dikerahkan untuk persiapan perang. Terutama mereka yang kehilangan ayah, saudara, dan kerabat di Badar, dendam mereka menyala paling terang. Namun mereka lupa satu hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkannya, lalu harta itu menjadi penyesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan." Janji Allah ini bukan hanya untuk Quraisy saat itu, tetapi untuk siapa saja yang memerangi kebenaran hingga hari kiamat. Di Mekah, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang masih menyembunyikan imannya, mengirimkan kabar rahasia ke Madinah. Ia memberitahukan bahwa Quraisy telah mengumpulkan pasukan besar, berjumlah 3.000 orang, lengkap dengan pasukan berkuda, dan sedang bersiap menyerbu Madinah. Mendengar kabar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Pendapat pribadi beliau adalah bertahan di dalam kota Madinah, mempertahankan wilayah dari balik benteng dan rumah-rumah. Namun Rasulullah tidak pernah memaksakan pendapatnya. Beliau adalah teladan dalam musyawarah. Dalam majelis itu muncul dua pandangan. Para sahabat yang lebih tua dan berpengalaman cenderung setuju untuk bertahan. Namun para sahabat muda, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, menginginkan perang terbuka. Mereka yang tidak ikut Badar merasa rindu merasakan medan jihad. Di antara mereka adalah Khaitamah bin Al-Harith. Pada perang Badar, ia dan anaknya Sa'ad melakukan undian. Undian jatuh pada sang anak dan Sa'ad gugur sebagai syuhada. Kini Khaitamah yang telah tua datang kepada Rasulullah dengan mata berkaca-kaca. "Wahai Rasulullah," katanya, "aku rindu bertemu anakku di surga. Doakan aku agar Allah mengaruniakan syahid." Mereka bukan takut mati, mereka merindukan kematian jika itu di jalan Allah. Karena mayoritas memilih keluar Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima keputusan itu. Seusai sholat Jumat, beliau memberi nasihat yang dalam maknanya. "Jika kalian bersabar dan tetap teguh, pertolongan Allah akan datang." Setelah sholat asar, Rasulullah pulang, mengenakan baju perang dan mempersiapkan pedang. Ketika beliau keluar dengan zirah terpasang, sebagian sahabat menyesal dan ingin mengubah keputusan. Namun Rasulullah bersabda dengan tegas, "Tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perangnya untuk melepaskannya sebelum Allah memutuskan." Pasukan Muslim berangkat berjumlah 1.000 orang, namun di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, menghasut dan menarik 300 orang untuk kembali ke Madinah. Pasukan Islam tersisa 700 orang, berhadapan dengan 3.000 pasukan Quraisy. Allah sedang memisahkan yang jujur dan yang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan perjalanan, meski hatinya menyimpan kegelisahan karena mimpi yang beliau lihat. Dalam mimpi itu, pedangnya retak, pertanda syahidnya sebagian sahabat, lalu kembali utuh, pertanda kemenangan di masa depan. Sesampainya di Uhud,
Rasulullah menyusun strategi dengan sangat matang. 50 pemanah ditempatkan di Bukit Ainain dengan perintah yang sangat tegas. Jangan tinggalkan posisi kalian, baik kami menang maupun kalah. Bahkan jika kalian melihat burung memakan jasad kami. Pertempuran pun dimulai. Kaum muslimin menyerang dengan keberanian luar biasa. Abu Dujanah mengambil pedang Rasulullah dan menunaikan haknya. Hamzah bertempur seperti singa Allah, menebar ketakutan di barisan musuh. Pasukan Quraisy mulai terdesak dan mundur. Namun di saat itulah ujian besar terjadi. Sebagian pemanah meninggalkan pos karena mengira perang telah usai. Khalid bin Walid yang saat itu masih di pihak Quraisy melihat celah dan menyerang dari belakang. Keadaan berbalik drastis. Pasukan muslim terjepit. Rasulullah terluka, wajah beliau berdarah, gigi beliau patah, helm besinya menancap di wajah mulia beliau. Hamzah gugur sebagai syahid oleh tombak Wahsy, jasadnya dimutilasi oleh Hindun binti Utbah. Kesedihan menyelimuti medan Uhud. Teriakan Muhammad telah mati membuat sebagian sahabat guncang, namun Anas bin Nadar berteriak, "Jika Muhammad telah gugur, maka apa gunanya hidup? Majulah dan gugurlah." Ia syahid dengan tubuh penuh luka. Ternyata yang dibunuh Ibnu Qamiyah adalah Mus'ab bin Umair, pembawa panji Islam yang wajah beliau mirip Rasulullah. Mus'ab gugur mempertahankan bendera Islam hingga tetes darah terakhir. Rasulullah akhirnya berhasil dikumpulkan oleh para sahabat setia. Mereka melindungi beliau dengan nyawa mereka. Tolhah bin Ubaidillah melindungi penapi dengan nyawa. Tolhah bin Ubaidillah kehilangan jari-jarinya demi menahan panah. Nusaibah binti Ka'ab bertempur melindungi Nabi seperti prajurit sejati. Akhirnya, Quraisy mundur. Abu Sufyan berteriak sombong, namun Umar menjawab dengan iman yang teguh. "Orang-orang kami di surga, orang-orang kalian di neraka." Perang Uhud berakhir. Kaum muslimin menguburkan para syuhada. Rasulullah berdiri di sisi jenazah Hamzah dengan air mata mengalir. Allah menurunkan ayat agar beliau bersabar dan tidak membalas dengan kebiadaban. Namun ujian belum akhir. Pasca Uhud, Bani Nadir berkhianat. Mereka merencanakan pembunuhan Rasulullah. Allah menyelamatkan beliau melalui wahyu. Bani Nadir akhirnya diusir dari Madinah. Dan dari sinilah fitnah demi fitnah mulai tumbuh. Kaum munafik semakin berani. Tak lama kemudian, Madinah akan diguncangkan oleh ujian paling menyakitkan, fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Sebuah fitnah besar yang akan menguji keimanan seluruh umat Islam.